sudah melakukan semuanya. Tolong jangan sakiti dia. Itu bukan rahasia remaja. Itu ketakutan. Ketakutan murni dan dingin. Sasa tidak baik-baik aja. Aku mendengarnya. Dia ketakutan tadi malam. Itu hanya drama remaja, Dania. Jangan terlalu memanjakannya. Saya terlambat. Kita bicara nanti malam. Dia tidak peduli. Atau dia sudah tahu. Bagaimanapun juga, saya sendirian. Tio, ini Dania. Aku butuh bantuan. Sekarang. Sesuatu terjadi pada Sasa. Suara kunci yang diputar dari dalam kamar itu terdengar lagi. Klik. Bunyi logam kecil yang tajam, namun bagiku, suaranya bagaikan dentuman palu godam yang menghantam dada. Singkat, dingin, dan memisahkan duniaku dengan dunia putri tunggalku, Sakura. Aku berdiri mematung di depan pintu kayu bercat putih itu, menatap serat-serat kayunya seolah berharap pandanganku bisa menembus ke dalam. Sudah 3 minggu. 3 minggu yang terasa seperti 3 abad, di mana rumah yang dulunya hangat oleh celoteh riang, kini berubah menjadi makam yang sunyi. Namaku Hana, seorang ibu yang belakangan ini merasa gagal total. Dulu, aku pikir aku mengenal putriku lebih dari siapapun. Kami biasa menghabiskan sore dengan menonton serial drama atau sekadar memasak makan malam bersama. Namun, rutinitas itu lenyap tanpa jejak, digantikan oleh ritual bisu yang menyiksa batin. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 4 sore. Sinar matahari senja menerobos masuk lewat celah gorden, menciptakan garis-garis debu yang menari di udara. Tapi, tak ada kehangatan yang kurasakan. Hawa dingin justru menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala setiap kali aku mengingat wajah Sakura barusan. Setengah jam yang lalu, pintu depan terbuka. Sakura melangkah masuk dengan seragam putih abu-abu yang tampak kusut, seolah beban dunia menggelayut di pundaknya yang ringkih. Rambut hitamnya yang biasa ia ikat rapi, kini tergerai berantakan, sebagian menutupi wajahnya. Tidak ada salam, tidak ada senyum. Bahkan, suara langkah kakinya pun terdengar begitu berat, diseret dengan enggan di atas lantai keramik. "Sakura sayang, sudah pulang?" Sapaku waktu itu, berusaha menyembunyikan getar kecemasan dalam suaraku. Aku berdiri di ambang dapur, masih memegang spatula. Aroma sup ayam kesukaannya menguar di udara. Senjata andalanku untuk memancing selera makanannya yang hilang. Sakura hanya berhenti sejenak. Ia tidak menoleh. Ia hanya mengangguk pelan, sebuah gerakan mekanis tanpa emosi. "Ibu masak sup ayam jagung, makan dulu ya, mumpung masih hangat." Bujuku lagi, melangkah mendekat. Aku ingin sekali meraih bahunya, memeluknya, dan bertanya siapa yang telah merenggut cahayanya. Tapi aku takut. Aku takut jika aku terlalu mendesak, ia akan semakin menjauh. Saat itulah, ia menoleh sedikit. Dan di sanalah hatiku kembali teriris perih. Tatapan itu, tatapan matanya yang kosong, hampa, seperti sumur kering yang gelap. Tidak ada kilat keceriaan, tidak ada rasa lelah yang wajar selayaknya anak sekolah. Hanya ada kehampaan yang menakutkan. "Nanti saja, Bu, aku capek," gumamnya pelan. Suaranya parau, seperti orang yang sudah lama tidak bicara atau mungkin terlalu banyak menangis dalam diam. Tanpa menunggu jawabanku, ia melangkah cepat, menaiki tangga, masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Lalu terdengarlah bunyi klik yang terkutuk itu.
Kini, aku kembali berdiri di depan pintunya dengan nampan berisi semangkuk sup dan segelas air putih. Tanganku gemetar memegang nampan itu. Kecemasan ini bukan sekedar kekhawatiran orang tua yang berlebihan. Instingku berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Sakura bukan anak yang tertutup. Dulu, jika ada masalah dengan teman sekelasnya atau nilai ujian yang jelek, ia akan langsung bercerita sambil cemberut manja, lalu kembali tertawa setelah makan es krim. Tapi ini berbeda. Kebisuan ini terasa pekat dan berbahaya. Aku menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian, lalu mengetuk pintu pelan. "Sakura, nak, ibu taruh makanannya di depan pintu ya kalau kamu belum mau keluar," ujarku, berusaha terdengar senormal mungkin. Hening, tidak ada jawaban dari dalam, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara musik, bahkan tidak ada suara kasur yang berderit. Kesunyian di balik pintu itu mencekik leherku. "Sayang, tolong, makanlah sedikit saja, nanti kamu sakit." Suaraku mulai pecah, pertahananku runtuh sedikit demi sedikit. Masih hening. Aku meletakkan nampan itu di lantai, tepat di depan pintu kamarnya. Rasanya seperti meletakkan sesajen pada dewa yang murka, berharap akan ada belas kasihan. Aku mundur selangkah, menyandarkan punggungku ke dinding koridor. Kakiku lemas. Perlahan aku merosot duduk di lantai yang dingin, memeluk lututku sendiri. Apa yang terjadi di sekolah? Pertanyaan itu berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Apakah dia bertengkar dengan sahabatnya, Rina? Tapi Rina sempat menelponku 2 hari lalu, bertanya kenapa Sakura tidak membalas pesan-pesannya. Apakah dia dirundung? Apakah ada guru yang memarahinya? Atau sesuatu yang lebih buruk dari itu? Pikiran-pikiran liar mulai merasuki otakku. Bayangan-bayangan mengerikan tentang apa yang mungkin dialami putriku di luar sana membuat perutku mual. Sebagai seorang ibu, ketidaktahuan adalah siksaan yang paling kejam. Aku merasa tidak berguna. Aku ada di sini, hanya terpisah selembar pintu kayu, tapi rasanya Sakura berada di planet lain yang tak terjangkau. Aku teringat kejadian minggu lalu. Saat aku sedang membersihkan kamar mandi, aku menemukan seragam sekolah Sakura terendam di ember cucian. Saat aku hendak menguceknya, aku melihat noda kotor di bagian punggung kemejanya. Bukan kotoran debu biasa, tapi seperti bekas tapak sepatu. Waktu itu, ketika aku mengonfrontasinya, Sakura hanya menjawab datar. "Jatuh saat jam olahraga, Bu, tidak sengaja terinjak teman." Aku mempercayainya saat itu. Atau lebih tepatnya, aku memilih untuk mempercayainya karena aku tidak siap menghadapi kemungkinan lain. Tapi sekarang, melihat tatapan kosongnya yang semakin hari semakin mati, aku sadar aku telah melakukan kesalahan fatal. Aku terlalu naif. "Sakura," panggilku lagi, kali ini lebih lirih, nyaris berbisik. "Buka pintunya, nak, cerita sama ibu. Ada apa? Siapa yang menyakitimu?" Tiba-tiba terdengar suara samar dari dalam. Sangat pelan, tapi telingaku menangkapnya dengan jelas di tengah keheningan rumah. Isak tangis. Suara tangisan yang tertahan, seperti seseorang yang membekap mulutnya sendiri dengan bantal agar suaranya tak lolos keluar. Hatiku hancur berkeping-keping mendengarnya. Sakura menangis sendirian di dalam sana, memeluk luka yang tak kasat mata, sementara aku hanya bisa duduk di sini seperti orang bodoh. Rasa cemas itu perlahan berubah menjadi tekad yang membara. Aku tidak bisa diam saja. Aku tidak bisa membiarkan putriku tenggelam perlahan di hadapanku. Selama berminggu-minggu aku mencoba memberinya ruang, menghormati privasinya, berharap dia akan datang padaku saat dia siap. Tapi strategi itu salah. Dia tidak butuh ruang, dia butuh pertolongan, dia butuh ibunya. Aku bangkit berdiri, mengusap air mata yang sempat menetes di pipiku. Aku menatap pintu putih itu dengan pandangan yang berbeda.
Bukan lagi dengan keputusasaan, tapi dengan determinasi. Jika Sakura tidak mau membuka pintu ini, maka aku yang harus mencari kuncinya, baik kunci pintu kamarnya maupun kunci untuk membuka kembali hatinya yang tertutup rapat. Besok pagi, aku tidak akan hanya mengantarnya sampai gerbang sekolah. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok sekolah itu. Aku akan menemui wali kelasnya, teman-temannya, siapapun. Aku tidak peduli jika Sakura akan marah karena aku ikut campur. Lebih baik dia marah padaku daripada aku harus melihat tatapan matanya mati perlahan-lahan. Aku menunduk menatap nampan sup yang masih mengepul di lantai. Uap panasnya perlahan menghilang, sama seperti keceriaan di rumah ini. Tapi aku bersumpah, aku akan membawanya kembali. Ibu tidak akan menyerah, Sakura, bisikku pada kayu pintu yang dingin. Ibu tidak akan membiarkanmu sendirian di dalam sana. Malam mulai turun, menyelimuti lorong rumah dengan bayang-bayang gelap. Namun di dadaku, api perlawanan seorang ibu baru saja dinyalakan. Aku akan menyelamatkan putriku, apapun caranya. Napas yang kuhembuskan terasa berat, seolah udara di lorong depan kamar Sakura mendadak berubah menjadi timah. Tanganku masih melayang di udara, ragu-ragu, hanya berjarak beberapa sentimeter dari permukaan kayu pintu kamarnya yang tertutup rapat. Sudah 1 jam berlalu sejak upaya pertamaku gagal, dan keheningan yang menguar dari balik pintu itu justru semakin mencekik leherku. Tidak ada suara isak tangis, tidak ada suara langkah kaki, hanya sunyi yang absolut. Dan justru itulah yang membuat darahku berdesir dingin. Jika Sakura sedang sedih, biasanya ia akan memutar musik pelan atau setidaknya terdengar suara gemerisik selimut. Namun kali ini, ia seperti menahan napas, atau lebih buruk lagi, ia sedang melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui siapapun. Aku memberanikan diri, menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokan, aku mengetuk pintu itu lagi. Kali ini sedikit lebih keras, mencoba menyalurkan otoritas sekaligus kekhawatiran yang membuncah di dada. Sakura, panggilku, suaraku bergetar sedikit di ujung kalimat. Buka pintunya, kita belum selesai bicara. Hening sejenak, aku menempelkan telinga ke daun pintu, mencoba menangkap tanda-tanda kehidupan. Terdengar suara gesekan halus seperti sesuatu yang berat diseret di atas lantai karpet, lalu berhenti mendadak. Sakura, aku tahu kau di dalam. Desakku lagi, kali ini tanganku beralih memegang gagang pintu. Logam dingin itu terasa kaku dalam genggamanku. Terkunci, tentu saja. Jangan buat aku mendobraknya, kau tahu aku bisa melakukannya. Reaksi yang kudapat bukanlah suara kunci yang berputar, melainkan sebuah bentakan yang begitu keras hingga membuatku refleks mundur selangkah. Pergi! Suara itu tidak terdengar seperti Sakura yang kukenal. Itu bukan suara adik perempuanku yang lembut, yang biasanya hanya merengek pelan jika keinginannya tak dituruti. Suara itu parau, penuh dengan amarah yang meledak-ledak, dan ada nada histeris yang menyayat di dalamnya. Sakura, dengarkan aku. Aku bilang pergi, jangan mendekat. Teriakannya semakin menjadi, disusul bunyi gedebuk keras seolah ia baru saja melempar benda berat ke arah pintu. Getaran hantamannya terasa sampai ke telapak kakiku. Jangan coba-coba masuk. Kalau kau berani memutar gagang pintu itu lagi, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan padamu. Jantungku berpacu gila-gilaan. Ancaman itu bukan sekedar ancaman kosong anak remaja yang sedang tantrum. Ada kepanikan murni di sana, rasa takut yang ditutupi oleh agresi brutal. Aku terpaku di tempat, menatap serat-serat kayu pintu yang kini terasa seperti dinding benteng tak tertembus. Kenapa kau begini? Tanyaku, nadaku merendah, mencoba menembus pertahanannya dengan kelembutan. Apa yang terjadi di sekolah? Atau ada seseorang yang mengganggumu? Cerita padaku, Sakura. Apapun itu, kita bisa selesaikan. Kau tidak mengerti. Balasnya dari dalam, suaranya kini terdengar lebih dekat ke pintu, seolah ia sedang berdiri tepat di baliknya, menahan pintu itu dengan tubuhnya sendiri. Napasnya terdengar memburu, terengah-engah seperti orang yang baru saja lari maraton. Ini bukan urusanmu, kau tidak akan bisa menyelesaikannya, kau hanya akan memperburuk semuanya.
Bagaimana aku bisa tahu kalau kau tidak memberitahuku? Aku mulai kehilangan kesabaran, rasa frustrasi mulai menggerogoti logika. Kau adikku, tanggung jawabku. Sikapmu ini tidak wajar, Sakura. Kau menyembunyikan sesuatu, kan? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti asap tebal. Keheningan kembali menyelimuti selama beberapa detik yang menyiksa. Bukan urusanmu. Desisnya tajam, kali ini suaranya begitu dingin hingga membuat bulu kuduku meremang. Pergi dari depan pintu kamarku, sekarang, atau kau akan menyesal. Kata-katanya menusuk. Menyesal? Apa maksudnya? Aku mencoba memutar otak. Sakura adalah gadis yang transparan. Dia tidak pandai berbohong. Jika dia menyembunyikan nilai ujian yang jelek, dia akan menghindari kontak mata. Jika dia memecahkan vas bunga ibu, dia akan menjadi sangat pendiam. Tapi ini, agresi level ini, bentakan kasar dan ancaman fisik, ini adalah mekanisme pertahanan diri tingkat tinggi. Dia sedang melindungi sesuatu. Atau seseorang? Pikiranku meliar kemana-mana. Mungkinkah dia menyembunyikan obat-obatan, senjata, atau hewan liar? Tidak, itu terlalu klise. Tapi bau samar yang sempat tercium tadi, bau amis yang tipis bercampur dengan aroma pewangi ruangan yang disemprotkan berlebihan, awalnya aku mengabaikannya, mengira itu hanya perasaanku saja. Tapi kombinasi sikapnya yang defensif dan bau aneh itu mulai membentuk sebuah dugaan yang mengerikan di kepalaku. Sakura, kataku lagi, kali ini dengan nada yang jauh lebih serius, menghilangkan semua unsur keraguan-raguan. Aku mencium bau aneh dari kamarmu, dan caramu berteriak itu bukan caramu. Buka pintunya sekarang, atau aku akan mengambil kunci cadangan di laci ayah. Itu adalah kartu trufku, ancaman terakhir. Dari dalam terdengar suara pekikan tertahan, berlari menjauh dari pintu, lalu suara laci dibuka dan ditutup dengan kasar. Bunyi krak terdengar seperti kayu yang patah atau plastik yang remuk. Sakura, apa yang kau lakukan? Aku menggedor pintu dengan kepalan tangan, tidak lagi peduli dengan sopan santun. Jangan ambil kuncinya, jangan masuk, kumohon. Suaranya berubah drastis dari amarah menjadi permohonan yang menyedihkan. Dia menangis, tangisannya begitu pilu, penuh ketakutan yang nyata. Kau tidak boleh melihatnya, kau tidak akan sanggup melihatnya. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada bentangannya tadi. Kau tidak akan sanggup melihatnya. Apa yang ada di dalam sana? Apa yang begitu mengerikan hingga Sakura berpikir, aku, kakaknya yang selalu melindunginya dari apapun, tidak akan sanggup melihatnya. Tanganku turun perlahan dari permukaan pintu. Aku mundur selangkah, menyandarkan punggungku ke dinding lorong yang dingin. Napasku juga ikut memburu. Ada perang batin yang berkecamuk hebat di kepalaku. Insting protektifku berteriak untuk mendobrak pintu itu detik ini juga dan menyelamatkannya dari apapun yang sedang terjadi. Tapi logika dan rasa takut menahanku. Jika aku memaksa masuk sekarang, saat dia dalam keadaan sepanik ini, dia mungkin akan melakukan tindakan nekat. Sakura sedang berada di tepi jurang emosional, dan satu dorongan kecil bisa membuatnya jatuh. Baiklah, ucapku akhirnya, suaraku serak. Baiklah, aku tidak akan mengambil kuncinya sekarang. Hening. Isak tangis di dalam sana mereda sedikit, berganti dengan sedu sedan yang tertahan. Tapi Sakura, lanjutku, menekankan setiap suku kata agar menembus kayu tebal itu. Aku tidak akan pergi jauh. Aku akan duduk di sini, di depan pintumu, sampai kau siap bicara. Atau sampai aku merasa kau dalam bahaya yang nyata. Kau dengar aku? Tidak ada jawaban verbal, hanya suara gesekan tubuh yang merosot di balik pintu. Aku membayangkan dia duduk di lantai, memeluk lutut, dengan punggung menempel pada pintu yang sama yang memisahkan kami. Kami berdua terpisah oleh selembar kayu, namun terasa seperti terpisah oleh samudra rahasia yang gelap dan dalam. Aku merosot duduk di lantai lorong, meluruskan kaki yang terasa lemas. Mataku tak lepas menatap gagang pintu itu.
Dugaanku kini bukan lagi sekedar firasat, melainkan keyakinan yang mengakar kuat. Sakura tidak sekedar menyembunyikan rahasia remaja biasa. Ada kegelapan di dalam kamar itu. Sesuatu yang telah mengubah adikku yang ceria menjadi sosok yang penuh teror dan amarah. Dan yang paling menakutkan adalah aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi apa yang ada di balik pintu itu, sama seperti Sakura yang tidak siap untuk menunjukkannya padaku. Namun satu hal yang pasti, dinding emosi yang ia bangun ini tidak akan bertahan selamanya. Cepat atau lambat, pintu itu harus terbuka, dan aku harus siap menghadapi mimpi buruk yang mungkin telah menanti di sana. Suara gemericik air yang jatuh dari pancuran kamar mandi terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur sisa waktuku. Itu adalah satu-satunya suara yang memecah keheningan rumah sore ini, sekaligus menjadi sinyal hijau yang telah kutunggu dengan dada bergemuruh. Sakura baru saja masuk ke sana, dan biasanya dia menghabiskan waktu setidaknya 15 menit untuk mandi. 15 menit, itu waktu yang singkat untuk sebuah pengkhianatan, namun cukup lama untuk mengungkap sebuah kebenaran. Aku berdiri mematung di depan pintu kamarnya yang tertutup rapat. Tanganku melayang di udara, ragu-ragu untuk menyentuh kenop pintu. Ada rasa bersalah yang menusuk-nusuk ulu hatiku. Aku adalah kakaknya, pelindungnya, bukan mata-mata yang menyusup ke dalam privasinya. Namun bayangan wajah Sakura yang semakin tirus, lingkaran hitam di bawah matanya yang semakin dalam, dan perubahan emosinya yang meledak-ledak belakangan ini menghapus keraguan itu seketika. Rasa khawatir itu kini telah bermetamorfosis menjadi keberanian yang nekat. Rasa takut dibenci olehnya kalah telak oleh rasa takut kehilangannya. "Maafkan kakak, Sakura," bisikku, lirih, nyaris tanpa suara. Dengan tarikan napas panjang, aku memutar kenop pintu. Tidak terkunci. Tentu saja, dia merasa aman di rumah ini. Dia pikir aku masih kakak yang naif, yang akan menelan mentah-mentah semua alasan klise tentang tugas sekolah atau begadang karena maraton film. Pintu terbuka dengan derit halus yang terdengar memekakkan telinga di telingaku yang sedang sensitif. Aroma parfum vanila bercampur bau apek samar langsung menyergap hidungku. Kamar itu berantakan, jauh berbeda dari kamar Sakura yang dulu selalu rapi. Pakaian kotor berserakan di kursi belajar, buku-buku tergeletak sembarangan di lantai, dan tirai jendela tertutup rapat menghalangi cahaya matahari sore untuk masuk. Suasana di sini terasa suram, seolah mencerminkan kekacauan yang sedang terjadi di dalam kepalanya. Aku melangkah masuk, menutup pintu di belakangku dengan hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi klik yang keras. Jantungku berpacu 2 kali lebih cepat dari biasanya. Mataku menyapu sekeliling, mencari tempat-tempat yang memungkinkan untuk menyembunyikan rahasia. Sasaran pertamaku adalah meja belajarnya. Aku melangkah cepat, menghindari tumpukan majalah di lantai. Dengan tangan gemetar, aku membuka laci pertama. Kosong, hanya ada alat tulis dan beberapa bon belanjaan minimarket. Laci kedua berisi tumpukan kertas ulangan, nilai-nilainya merosot tajam, banyak tinta merah di sana. Hatiku mencelos melihatnya, tapi bukan ini yang kucari. Laci ketiga terkunci, aku mencoba menariknya paksa, tapi nihil. Sial, umpatku dalam hati. Apakah di situ? Tidak, kunci laci itu sudah hilang bertahun-tahun lalu. Dia pasti tidak menaruh sesuatu yang penting di tempat yang dia sendiri sulit membukanya. Aku beralih ke lemari pakaian. Kusibak gantungan baju-baju oversize-nya, meraba bagian saku-saku jaket jeans dan hoodie tebalnya. Kosong, hanya ada remah-remah biskuit dan tisu bekas. Aku berlutut, memeriksa tumpukan baju lipat di bagian bawah. Mengangkatnya satu persatu, mengibas-ngibaskannya dengan frustrasi. Masih tidak ada apa-apa. Suara air di kamar mandi masih terdengar konstan. Tapi berapa menit yang sudah berlalu? 5, 7, keringat dingin mulai membasahi punggungku. Rasa panik mulai merambat naik ke tenggorokan. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika Sakura benar-benar hanya sedang stres biasa? Jika dia menangkap basah aku sedang mengobrak-abrik kamarnya, hubungan kami yang sudah retak ini bisa hancur berkeping-keping. Ayo berpikir, di mana dia menyembunyikannya? Mataku tertuju pada tas sekolahnya yang teronggok di sudut ruangan. Aku menyambarnya, membuka resleting dengan kasar. Buku paket, kotak pensil, botol minum kosong. Aku merogoh kantong kecil di bagian dalam tas. Jariku menyentuh sesuatu yang keras. Korek api gas.
Dahiku berkerut. Sakura tidak merokok, setahuku tidak. Untuk apa dia membawa korek api? Penemuan ini membuatku semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Tapi korek api saja belum membuktikan apa-apa. Aku butuh bukti yang lebih konkret. Bukti yang bisa kupakai untuk mendudukannya dan memaksanya bicara jujur. Aku meletakkan kembali tas itu ke posisi semula. Pandanganku kini menyapu setiap sudut ruangan yang tersisa. Rak buku terlalu terbuka. Di balik cermin, tidak mungkin. Lalu, mataku tertumbuk pada tempat tidurnya. Ranjang kayu tua dengan kolong yang gelap di bawahnya. Tempat klasik, tempat di mana monster bersembunyi dalam cerita anak-anak. Dan mungkin monster nyata bagi Sakura juga bersembunyi di sana. Tanpa membuang waktu, aku menjatuhkan tubuhku ke lantai, bertumpu pada lutut dan siku. Debu tebal langsung menyapa indera penciumanku. Di bawah sana gelap, hanya sedikit cahaya yang berhasil menerobos dari celah-celah sprei yang menjuntai. Aku menyalakan senter dari ponselku, menyorot ke kedalaman kolong ranjang. Ada beberapa kotak sepatu bekas yang berdebu, sepasang sandal rumah yang sudah tak terpakai, dan gumpalan debu yang berguling-guling. Awalnya terlihat biasa saja. Namun, saat sorot senterku menyapu bagian pojok dekat dinding, aku melihat sesuatu yang sedikit berbeda. Ada sebuah kotak kardus kecil, ukurannya tidak lebih besar dari kotak ponsel yang terlihat lebih bersih dibandingkan benda-benda lain di sekitarnya. Posisinya sengaja didorong jauh ke sudut, seolah agar tidak terjangkau oleh sapu atau pandangan mata sekilas. Naluriku berteriak, "Itu dia!" Dengan susah payah, aku mengulurkan tangan kananku, meregangkan otot bahu semaksimal mungkin untuk menggapai kotak itu. Ujung jariku nyaris menyentuhnya. Sedikit lagi. Aku menekan pipiku ke lantai yang dingin, mendorong tubuhku lebih masuk ke bawah kolong. Dapat. Aku menarik kotak itu keluar dengan napas tertahan, jantungku berdegup begitu kencang hingga telingaku berdenging, seakan menuliskan suara air dari kamar mandi yang masih mengalir. Kini, hanya ada aku dan kotak misterius ini. Aku duduk bersila di lantai, memangkuk kotak kardus polos itu. Tanganku gemetar hebat. Sebagian diriku ingin melempar kotak ini dan berlari keluar, berpura-pura tidak pernah tahu. Tapi, rasa sayangku pada Sakura memaksaku untuk membukanya. Perlahan, aku mengangkat tutup kardus itu. Waktu seolah berhenti berputar saat itu juga. Oksigen di paru-paruku terasa tersedot habis, meninggalkan rasa sesak yang menyakitkan. Di dalam kotak itu, tergeletak sebuah bungkusan plastik klip bening berukuran sedang. Di dalamnya, terdapat serbuk putih halus. Duniaku runtuh. Aku mengambil bungkusan plastik itu, mendekatkannya ke wajahku seolah berharap mataku salah melihat. Teksturnya halus seperti tepung, tapi aku tahu pasti ini bukan bahan untuk membuat kue. Di sebelahnya, ada sebuah sedotan plastik yang dipotong pendek dengan ujung runcing dan selembar aluminium foil yang memiliki bekas bakaran hitam di tengahnya. Tubuhku lemas seketika, rasanya seperti dipukul palu godam tepat di ulu hati. Mual, pusing, marah, sedih, semuanya bercampur menjadi satu adonan emosi yang mengerikan. Benda ini, benda terkutuk ini ada di kamar adikku, di bawah tempat tidurnya, tempat dia mengistirahatkan kepalanya setiap malam. Tidak mungkin, desisku, suaraku pecah. Air mata panas menggenang di pelupuk mataku, bukan karena cengeng, tapi karena ketakutan yang luar biasa. Bayangan tentang Sakura yang ceria, yang dulu sering merengek minta dibelikan es krim, kini berganti dengan bayangan mengerikan tentang masa depannya yang hancur. Serbuk putih ini bukan sekedar benda mati. Ini adalah iblis yang sedang menggerogoti nyawa adikku perlahan-lahan. Semua tanda-tanda itu kini masuk akal. Perubahan moodnya yang drastis, uang jajannya yang selalu kurang, berat badannya yang turun, matanya yang sering merah, dan sikap defensifnya setiap kali ditanya. Aku bodoh, seharusnya aku sadar lebih awal. Seharusnya aku tidak percaya begitu saja pada kebohongannya. Aku menggenggam bungkusan itu erat-erat, seolah ingin menghancurkannya menjadi debu. Kemarahan mulai mendidih di dalam darahku. Siapa yang memberikan ini padanya? Siapa yang meracuni pikiran adikku? Dan yang terpenting, sudah sejauh mana Sakura terjerumus?
Tiba-tiba, suara gemericik air dari kamar mandi berhenti. Kesunyian yang menggantikannya terasa jauh lebih mencekam daripada suara apapun. Aku tersentak, kembali ke realitas. Sakura sudah selesai mandi. Dia akan keluar sebentar lagi. Dan jika dia melihatku di sini, memegang harta karun rahasianya, konfrontasi besar tak akan terelakkan. Tapi, apakah aku harus mengembalikannya? Pikiranku berpacu dalam hitungan detik. Jika aku mengembalikannya dan pura-pura tidak tahu, aku membiarkan dia terus membunuh dirinya sendiri. Tapi jika aku membawanya, dia akan mengamuk, mungkin kabur dari rumah, atau melakukan hal nekat lainnya karena panik. Langkah kaki terdengar dari arah kamar mandi menuju kamarnya. Langkahnya ringan, bersenandung kecil. Dia tidak tahu badai apa yang sedang menunggunya di balik pintu ini. Aku menatap bungkusan serbuk putih di tanganku sekali lagi. Ini bukan sekedar penemuan mengejutkan. Ini adalah bukti kegagalanku sebagai seorang kakak, sekaligus satu-satunya kunci untuk menyelamatkannya. Aku tidak bisa mundur lagi, tidak setelah melihat iblis ini dengan mata kepalaku sendiri. Pintu kamar mulai terdorong terbuka. Aku tidak bergerak. Aku tetap duduk di lantai, di tengah kekacauan kamarnya, dengan bungkusan plastik itu tergenggam erat di tangan kananku yang bertumpu di lutut. Tatapanku lurus ke arah pintu. Saat wajah Sakura muncul dari balik pintu, rambutnya masih basah dan handuk melilit di lehernya, senyum kecil di wajahnya langsung lenyap. Matanya melebar saat melihatku duduk di sana. Lalu pandangannya jatuh ke tangan kananku, ke bungkusan plastik yang sangat dia kenali. Wajahnya memucat, lebih putih dari serbuk dalam genggamanku. Keheningan di antara kami begitu berat, seolah atap rumah baru saja runtuh menimpa kami berdua. "Kakak," suaranya tercekat, bergetar hebat. Aku mengangkat wajahku, menatap matanya yang kini dipenuhi teror. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut untuk bertanya. Yang tersisa hanya rasa sakit dan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. "Sejak kapan, Sakura?" Tanyaku dingin, namun dengan hati yang hancur lebur. Duniaku runtuh detik itu juga. Bungkusan plastik bening berukuran kecil itu tergeletak di telapak tanganku yang gemetar hebat, seolah memiliki berat bertonton. Di dalamnya, butiran serbuk putih halus terlihat begitu mencolok, begitu asing, namun di saat yang sama begitu mengerikan karena aku tahu apa artinya benda itu. Napas terasa tercekat di tenggorokan. Udara di kamar Sakura yang biasanya beraroma vanila dan buku-buku lama kini terasa menyesakan, seakan oksigen telah disedot habis oleh kepanikan yang melanda. Kakiku lemas, tak sanggup lagi menopang berat tubuhku sendiri. Aku merosot, jatuh terduduk di tepi ranjang putriku, mataku tak bisa lepas dari benda terkutuk itu. "Tidak mungkin," bisikku, suaraku parau dan pecah. "Tidak mungkin, Sakura." Bayangan wajah Sakura berputar di kepalaku. Senyumnya yang manis saat ia pamit berangkat sekolah tadi pagi. Caranya merapikan rambut sebelum keluar pintu, tawa renyahnya saat menonton acara komedi bersamaku semalam. Sakura adalah anak yang baik. Dia berprestasi, sopan dan tidak pernah macam-macam. Namun, bukti di tanganku ini menghancurkan segala persepsi itu dalam sekejap mata. Pikiranku mulai meliar ke arah yang paling gelap. Berita-berita kriminal di televisi tentang remaja yang overdosis, tentang masa depan yang hancur karena jeratan narkotika, tentang pergaulan bebas yang tak terkendali. Semua itu kini bukan lagi sekedar berita bagiku. Itu adalah mimpi buruk yang sedang mengetuk pintu rumahku. Apakah ini alasan Sakura belakangan ini sering pulang terlambat? Apakah ini alasan matanya terkadang terlihat sayu dan merah? Apakah keceriaannya selama ini hanya topeng untuk menutupi kecanduan yang menggerogoti tubuhnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghujam jantungku seperti ribuan jarum. Rasa bersalah mulai merayap naik, mencekik leherku.
Sebagai orang tua, bagaimana bisa aku tidak tahu? Bagaimana bisa aku membiarkan ini terjadi tepat di bawah hidungku? Air mata mulai menetes satu persatu, lalu berubah menjadi aliran deras yang tak terbendung. Dadaku sesak oleh isak tangis yang tertahan. Aku merasa gagal, aku merasa telah menjadi orang tua yang buta dan lalai. Ya Tuhan, tolong aku, rintihku sambil meremas bungkusan itu, setengah berharap benda itu akan lenyap jika aku meremasnya cukup kuat. Tapi plastik itu nyata, serbuk putih itu nyata. Aku bangkit dengan susah payah, mondar-mandir di dalam kamar yang didominasi warna pastel itu. Apa yang harus kulakukan? Menunggu Sakura pulang dan memarahinya? Dia pasti akan menyangkal, dia akan menyembunyikannya lebih rapi lagi. Atau lebih buruk, dia akan kabur dan tidak pernah kembali. Anak-anak yang sudah kecanduan bisa melakukan apa saja, bukan? Mereka bisa berbohong, mencuri, bahkan menyakiti orang tua mereka sendiri demi mendapatkan barang haram ini. Tanya polisi itu dengan nada yang langsung berubah waspada. Di kamar anak saya. Isakku tak tertahan lagi. Tangis yang kucoba tahan akhirnya meledak. Di kamar anak perempuan saya, Sakura, ada serbuk putih, banyak, dibungkus plastik. Hening sejenak di ujung telepon. Sebelum petugas itu merespons dengan nada yang lebih lembut namun tetap mendesak. Baik Bu, tetap tenang. Apakah anak ibu ada di rumah sekarang? Belum, dia belum pulang sekolah. Jawabku di sela-sela tangis. Tolong Pak, saya takut. Saya tidak mau anak saya mati karena barang ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa selain menelpon Bapak. Ibu melakukan hal yang benar, kata petugas itu. Kalimat itu seharusnya menenangkanku, tapi justru membuat perutku mulas. Benarkah ini hal yang benar? Mengirim polisi untuk menangkap putriku sendiri? Kami akan segera mengirimkan unit patroli ke lokasi ibu. Mohon jangan sentuh barang bukti lagi. Letakkan di tempat aman dan tunggu kami di sana. Tolong jangan sakiti dia, Pak. Pintaku memelas. Keputusasaan merembes dalam setiap suku kata. Dia anak baik, dia hanya salah pergaulan. Tolong jangan sakiti Sakura. Kami akan menangani sesuai prosedur, Bu. Yang terpenting sekarang adalah mengamankan barang bukti dan memastikan keselamatan anak ibu. Unit kami sedang meluncur. Sambungan terputus. Aku menjatuhkan ponsel ke kasur, lalu menelungkupkan wajah ke telapak tangan. Raungan tangisku memenuhi kamar yang sunyi itu. Apa yang baru saja kulakukan? Aku baru saja melaporkan darah dagingku sendiri ke polisi. Aku baru saja menghancurkan kedamaian rumah ini. Aku menatap bungkusan serbuk putih itu lagi. Benda kecil pembawa petaka. Rasa benci dan takut bercampur aduk di dadaku. Karena benda ini, Sakura berubah. Karena benda ini, aku harus mengkhianatinya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa menyiksa. Aku duduk mematung di tepi ranjang, menunggu suara sirine yang akan menandai akhir dari kehidupan normal kami. Pikiranku berkecamuk membayangkan skenario terburuk. Polisi datang, menggeledah kamar ini, memasang garis polisi, lalu menunggu Sakura pulang untuk memborgol tangannya yang kecil itu. Bayangan Sakura di borgol membuatku mual. Tangannya yang dulu sering ku genggam saat menyeberang jalan, tangan yang rajin membantuku memasak, kini akan dibelenggu besi dingin. Tapi bayangan dia terbaring kaku dengan busa di mulut, jauh lebih mengerikan. Aku menguatkan hati, ini demi kebaikannya, ini cinta yang keras. Tiba-tiba, terdengar suara gerbang depan dibuka. Jantungku hampir copot. Ibu, Sakura pulang. Suara itu, suara ceria yang biasanya menjadi penyemangat hariku, kini terdengar seperti lonceng kematian. Sakura pulang, dan polisi sedang dalam perjalanan. Langkah kaki Sakura terdengar menaiki tangga. Ringan dan cepat. Dia pasti langsung menuju kamarnya, menuju ke sini, menuju ke arahku yang sedang memegang bukti kejahatannya. Aku panik. Haruskah aku menyembunyikannya dulu? Tidak, polisi bilang jangan disentuh. Tapi bagaimana aku menjelaskannya pada Sakura? Pintu kamar terbuka. Wajah Sakura muncul di balik pintu,
masih mengenakan seragam sekolahnya. Ransel tersampir di satu bahu. Senyumnya mereka saat melihatku. Namun senyum itu perlahan memudar saat melihat kondisiku yang berantakan. Mata sembab, wajah basah air mata, dan tubuh gemetar. "Ibu," panggilnya bingung. Dia melangkah masuk, menjatuhkan ranselnya di lantai. "Ibu kenapa? Ada apa? Kok nangis?" Dia mendekat. Kekhawatiran tulus terpancar dari matanya. Namun mataku tertuju pada bungkusan plastik di tanganku. Sakura mengikuti arah pandanganku. Saat matanya mendarat pada bungkusan serbuk putih itu, ekspresinya berubah. Bukan takut, melainkan terkejut. "Itu," Sakura menunjuk bungkusan itu. "Ibu nemu itu di mana?" Jawabku dingin. Suaraku bergetar menahan amarah dan kesedihan. Aku mengangkat bungkusan itu tinggi-tinggi. "Jelaskan pada ibu, Sakura, apa ini? Sejak kapan kamu memakai barang haram ini?" Sakura terbelalak. Dia mundur selangkah, tampak bingung dengan tuduhanku. "Barang haram? Maksud ibu apa?" "Jangan pura-pura bodoh," bentakku. Emosi yang kutahan sejak tadi meledak. "Ini narkoba kan? Ini sabu-sabu atau kokain, atau apalah itu namanya. Ibu sudah menelepon polisi, Sakura. Ibu tidak mau kamu mati konyol karena benda ini." Wajah Sakura memucat seketika. Ibu menelepon siapa?" "Polisi," teriakku. Air mata kembali mengalir deras. "Ibu lapor polisi biar kamu direhabilitasi, biar kamu sembuh." Suasana hening sejenak. Hanya terdengar isak tangisku dan napas Sakura yang tertahan. Tiba-tiba, dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara sirine mendekat. "Wiu, wiu, wiu." Suara itu semakin jelas, semakin keras, memecah keheningan sore di lingkungan perumahan kami. Sakura menatapku dengan tatapan tak percaya, horor, dan sesuatu yang lain, kekecewaan yang mendalam. Ibu menelepon polisi karena ini?" tanyanya lirih, jarinya menunjuk serbuk putih itu dengan tangan gemetar. "Iya, karena ibu sayang kamu." Sirine itu kini terdengar berhenti tepat di depan rumah. Suara pintu mobil dibanting, diikuti langkah kaki tegas mendekati pintu depan. Ketukan keras terdengar di pintu utama. "Permisi, kami dari kepolisian." Aku menatap Sakura, dan dia menatapku. Di matanya aku melihat dunianya hancur, bukan karena narkoba, tapi karena ketidakpercayaan ibunya sendiri. Namun aku sudah membuat pilihan. Pintu telah diketuk dan tidak ada jalan kembali. Cahaya merah dan biru yang berputar-putar dari lampu rotator mobil patroli memantul liar di dinding ruang tamu, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah menari mengejek kegugupanku. Suara derit rem di aspal dan bantingan pintu mobil yang tegas memecah keheningan malam itu, membuat jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya sakit di rongga dada. Aku berdiri terpaku di dekat pintu depan, tanganku gemetar saat meraih gagang pintu. Ini adalah saat yang paling kutakuti, namun juga saat yang telah kupersiapkan dengan sisa-sisa keberanian yang kumiliki. Ketika aku membuka pintu, 2 orang petugas berseragam lengkap berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Udara malam yang dingin menyelinap masuk, namun keringat dingin justru mengalir di punggungku. "Selamat malam, kami menerima laporan," ujar salah satu petugas dengan suara berat dan datar. Aku tidak sanggup menjawab dengan kalimat utuh. Tenggorokanku tercekat oleh rasa bersalah yang membumbung tinggi. Aku hanya mengangguk pelan, lalu menyingkir sedikit ke samping, memberi isyarat dengan tanganku yang masih gemetar ke arah lorong menuju kamar belakang. "Di sana, kamar terakhir di sebelah kanan," bisikku parau. Mereka tidak membuang waktu, langkah kaki mereka yang berat berdebum di lantai kayu menimbulkan gema yang terdengar seperti ketukan palu hakim di telingaku. Aku mengikuti mereka dari belakang, langkahku terasa berat seolah kakiku tertanam dalam lumpur. Setiap langkah mendekatkan aku pada kehancuran dunia Sakura, dan ironisnya, akulah arsitek dari kehancuran itu. Pintu kamar Sakura tidak terkunci. Salah satu petugas membukanya dengan gerakan cepat dan tegas. "Jangan bergerak, polisi!" Teriakan itu mengguncang seisi rumah. Dari ambang pintu, aku bisa melihat Sakura tersentak hebat. Dia sedang duduk di tepi tempat tidur, di tangannya terdapat sebuah bungkusan kecil yang selama ini menjadi sumber petaka bagi hidupnya.
Wajahnya yang semula terlihat kosong seketika berubah pucat pasi. Matanya membelalak lebar, pupilnya mengecil karena teror yang tiba-tiba menyergap. Bungkusan itu terjatuh dari tangannya, menggelinding pelan di lantai, menjadi bukti bisu yang tak terbantahkan. Angkat tangan, berdiri perlahan. Perintah petugas itu lagi, tangannya siaga di sarung pistol meski tidak mencabutnya. Sakura gemetar hebat, napasnya memburu, terdengar seperti isak tangis yang tertahan. Dia perlahan mengangkat kedua tangannya, matanya bergerak liar mencari jalan keluar, mencari penjelasan, hingga akhirnya tatapannya mendarat padaku yang berdiri mematung di belakang bahu para petugas. Waktu seolah berhenti saat mata kami bertemu. Di mata itu, aku tidak melihat kemarahan pada awalnya. Aku melihat kebingungan. Lalu, perlahan, kesadaran itu merambat naik. Dia melihatku berdiri di sana, tidak terkejut, tidak menghalangi, dan tidak membela. Dia melihat kepasrahan di wajahku. Dan saat itulah, hatiku remuk menjadi serpihan debu. Tatapan bingung itu berubah menjadi tatapan pengkhianatan yang begitu dalam, seolah aku baru saja menancapkan pisau tepat di jantungnya. "Mas?" Suaranya bergetar, begitu lirih namun terdengar sangat nyaring di ruangan yang tegang itu. Kamu yang panggil mereka?" Aku ingin berteriak, ingin lari memeluknya dan mengusir orang-orang berseragam ini. Aku ingin mengatakan bahwa aku mencintainya dan akan melindunginya dari apapun. Tapi logika dan rasa sayangku yang lebih besar menahan kakiku tetap di tempat. Aku tahu, jika aku melindunginya sekarang, aku sama saja membiarkannya mati perlahan oleh racun yang ia konsumsi setiap hari. "Maafkan aku, Sakura," ucapku, nyaris tanpa suara. Air mata mulai mengaburkan pandanganku. "Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu." "Pembohong!" teriak Sakura histeris. Air matanya pecah, mengalir deras membasahi pipinya yang tirus. "Kamu jahat, kamu bilang kamu mencintaiku. Kenapa kamu lakukan ini padaku?" Petugas polisi itu bergerak maju, meraih pergelangan tangan Sakura dan memutar tubuhnya untuk memasangkan borgol. Bunyi klik dari logam dingin yang mengunci pergelangan tangannya adalah suara paling menyakitkan yang pernah kudengar seumur hidupku. Sakura meronta, tubuh mungilnya mencoba melawan kekuatan petugas yang jauh lebih besar, namun sia-sia. "Mas, tolong aku, jangan biarkan mereka membawaku. Mas, tolong!" Jeritanya menyayat hati, memantul di dinding-dinding kamar yang selama ini menyimpan rahasia kelamnya. Aku memalingkan wajah, tidak sanggup melihat wanita yang paling kucintai diperlakukan seperti kriminal, meskipun kenyataannya dia memang telah melanggar hukum. Setiap teriakan namanya memanggilku adalah tusukan baru di dadaku. Aku mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku-kukuku menancap di telapak tangan, mencoba mengalihkan rasa sakit di hati dengan rasa sakit fisik. Petugas mulai menggiringnya keluar kamar. Sakura terseret, kakinya lemas, namun matanya terus terkunci padaku. Tatapan itu bukan lagi tatapan memohon, melainkan tatapan penuh kebencian dan keputusasaan. "Aku membencimu," desisnya saat melewati tempatku berdiri. Suaranya serak, penuh racun dan luka. "Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Tubuhku goyah, dan aku harus bersandar pada kusen pintu agar tidak ambruk. Aku melihat punggungnya menjauh, digiring melewati ruang tamu yang kini terang benderang oleh lampu-lampu yang dinyalakan petugas lain yang mengamankan barang bukti. Tetangga mulai berkerumun di luar pagar, berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk saat Sakura dimasukkan ke dalam mobil polisi. Rasa malu, rasa sakit, dan rasa kehilangan bercampur menjadi satu adonan pahit yang harus kutelan bulat-bulat. Aku tetap berdiri di ambang pintu rumah, menyaksikan lampu rotator itu kembali berputar, membawa pergi separuh jiwaku menuju tempat yang dingin dan asing. Mobil patroli itu melaju perlahan, meninggalkan pekarangan rumah. Suara sirine tidak dinyalakan, namun keheningan yang ditinggalkannya terasa jauh lebih memekakkan telinga. Aku menutup pintu depan perlahan, mengunci dunia luar yang penuh penghakiman. Kini, rumah ini kembali sunyi. Namun ini adalah kesunyian yang berbeda.
Bukan kesunyian damai, melainkan kesunyian hampa dari sebuah ruang yang telah kehilangan nyawanya. Aku merosot duduk di lantai, bersandar pada pintu yang baru saja kututup. Tangisku pecah dalam keheningan itu. Aku menangis bukan karena menyesal telah memanggil polisi. Aku tahu itu keputusan yang tepat. Aku menyelamatkannya dari overdosis, dari kehancuran total, dari kematian yang mengintai di balik bungkusan-bungkusan haram itu. Tapi, harga yang harus kubayar adalah hatinya. Malam ini, aku mungkin telah menyelamatkan nyawa Sakura. Tapi, aku sadar, aku baru saja membunuh cintanya padaku. Dan keyakinan bahwa ini adalah hal yang benar, tidak sedikit pun mengurangi rasa sakit yang kini merogoti dadaku. Aku sendirian sekarang, ditemani bayang-bayang tatapan kebenciannya yang akan terus menghantuiku hingga entah kapan. Hening. Keheningan yang begitu pekat dan mencekik menyelimuti ruangan itu, hanya dipecahkan oleh suara napas Sakura yang tersengal-sengal di sela isak tangisnya. Cahaya lampu senter polisi yang tadi menyorot tajam ke wajah istriku, kini beralih ke kantong plastik bening di tangan petugas itu. Kantong yang kuduga berisi racun bagi pernikahan kami, bukti tak terbantahkan dari dosa yang selama ini ia sembunyikan. Jantungku berdegup begitu kencang, rasanya seperti palu godam yang menghantam dada. Aku sudah siap mendengar vonis itu. Aku sudah siap melihat istriku diborgol. Aku bahkan sudah menyusun kalimat pembelaan diri di kepala, bahwa aku tidak terlibat, bahwa aku adalah korban penipuan seorang istri yang bermuka dua. Namun, polisi bertubuh tegap itu justru mengerutkan kening. Ia membuka klip plastik itu dengan perlahan, lalu mendekatkannya ke hidung. Ia mengendus sekali, 2 kali. Ekspresi waspada di wajahnya perlahan luntur, berganti menjadi raut kebingungan yang konyol. Ia mencelupkan ujung jari telunjuknya ke dalam serbuk putih itu, lalu dengan ragu menyentuhkannya ke ujung lidah. Aku menahan napas, menunggu reaksi. Apakah dia akan kejang? Apakah dia akan berteriak bahwa ini zat berbahaya kelas 1? "Pak," ujar polisi itu, suaranya datar, memecah ketegangan yang nyaris membuatku gila. Ia menatapku, lalu beralih menatap Sakura yang masih terduduk lemas di lantai. Ini tepung terigu. Duniaku berhenti berputar. "Apa?" tanyaku. Suaraku terdengar serak dan jauh, seolah bukan keluar dari tenggorokanku sendiri. "Ini tepung terigu, Pak. Tepung buat bikin kue, merek biasa yang ada di warung," ulang polisi itu, kali ini sambil mengibaskan tangannya yang memutih karena bedak halus itu. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan kejengkelan karena waktunya terbuang sia-sia. Aku terpaku, mataku beralih cepat ke arah Sakura. Istriku itu tidak membela diri, ia tidak memaki, ia hanya menundukkan wajahnya dalam-dalam, menutupi matanya dengan kedua telapak tangan. Bahunya berguncang hebat, bukan karena efek sakau atau ketakutan tertangkap basah menggunakan narkoba, melainkan karena rasa malu dan sakit hati yang mendalam. "Sakura," panggilku lirih. Sakura mengangkat wajahnya. Wajah yang biasanya ceria dan lembut itu kini sembab, matanya merah bengkak dan ada noda putih di pipinya. Noda tepung. Kamu pikir aku pemakai, Mas?" Suaranya bergetar hebat, syarat dengan nada ketidakpercayaan yang menyayat hati. Kamu panggil polisi untuk menangkap istrimu sendiri?" Aku tidak bisa menjawab, lidahku keluh. "Ini buat ulang tahun kamu besok, Mas," Sakura berteriak, sebuah ledakan emosi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia merangkak mundur, lalu dengan kasar menarik sebuah kotak kardus yang sedari tadi tersembunyi di balik tumpukan baju kotor di sudut ruangan, sudut yang luput dari pandanganku karena tertutup emosi. Ia membukanya. Di sana tergeletak sebuah benda bulat yang menyedihkan, sebuah kue tart yang bentuknya tidak karuan, sedikit gosong di bagian pinggirnya dengan hiasan krim yang meleleh berantakan. Aku nggak bisa masak." Isaknya semakin keras, air mata menderas membasahi pipinya yang berlumur tepung.
Aku malu. Aku nggak mau kamu tahu kalau aku gagal terus. Aku kunci pintu karena aku nggak mau kamu cium bau gosongnya. Aku nyalain exhaust fan kamar mandi biar asapnya keluar. Serbuk putih di lantai itu tepung yang tumpah karena tanganku gemetar takut ketahuan kamu pulang cepat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan tamparan keras yang menghantam wajahku berulang kali. Aku mau kasih kejutan, lanjutnya dengan suara yang mulai serak. Aku belajar dari YouTube, Mas. Aku beli bahan-bahan ini diam-diam biar kamu nggak curiga. Aku cuma mau jadi istri yang bisa banggain kamu di hari ulang tahunmu. Tapi kamu malah... Kalimatnya terputus oleh tangis yang memilukan. Ia memeluk lututnya, menyembunyikan wajahnya lagi. Sosoknya terlihat begitu kecil dan rapuh di tengah ruangan yang berantakan itu. Aku merasa seperti monster, tidak lebih buruk dari itu. Aku adalah suami yang telah membiarkan racun prasangka menggerogoti akal sehatku hingga ke akar-akarnya. Semua tanda-tanda itu, pintu yang terkunci, perilaku yang mencurigakan, wajah yang pucat, keengganannya untuk bicara, semuanya kuartikan dengan skenario terburuk. Padahal di balik pintu itu, istriku sedang berjuang melawan ketidakmampuannya sendiri demi membahagiakanku. Polisi itu berdaham, memecahkan suasana canggung yang menyakitkan. Baiklah Pak, sepertinya ini murni kesalahpahaman rumah tangga. Tidak ada barang bukti narkotika. Kami sarankan diselesaikan baik-baik. Petugas itu memberi isyarat pada rekannya, mereka membereskan peralatan mereka, menatapku sekilas dengan pandangan menghakimi, pandangan yang pantas kudapatkan, lalu melangkah keluar dari kamar. Suara langkah kaki sepatu bot mereka menjauh, lalu terdengar pintu depan tertutup. Kini hanya ada aku, Sakura, dan kue gosong itu, serta rasa bersalah yang begitu besar hingga rasanya bisa meruntuhkan atap rumah ini menimpaku. Kakiku lemas, aku jatuh berlutut di hadapan Sakura. Jarak kami hanya 1 meter, tapi rasanya terbentang jurang menganga yang baru saja kugali dengan tanganku sendiri. Sakura, jangan sentuh aku. Tolaknya pelan saat tanganku hendak meraih bahunya. Ia tidak menepis kasar, tapi penolakan halus itu justru lebih menyakitkan. Keluar, Mas, aku mau sendiri. Enggak, kataku tegas, meski suaraku bergetar. Aku nggak akan keluar. Aku salah, aku bodoh, aku minta ampun. Aku nekat mendekat, mengabaikan resistensinya, dan langsung memeluk tubuhnya yang gemetar. Ia meronta lemah, memukul dadaku dengan kepalan tangannya yang kecil. Pukulan itu tidak sakit secara fisik, tapi setiap hantamannya mengirimkan rasa nyeri ke ulu hatiku. "Jahat, kamu jahat!" teriaknya di dadaku. "Kamu ndak percaya sama aku. Kita sudah menikah 2 tahun, Mas. 2 tahun. Tapi cuma karena serbuk tepung, kamu lupa siapa aku." Aku membiarkannya memukulku, membiarkannya menumpahkan segala kekecewaan itu. Aku mendekapnya semakin erat, membenamkan wajahku di rambutnya yang bau apek, campuran keringat dan aroma vanila kue. "Maafkan aku sayang, maafkan Mas," bisikku berulang-ulang, air mataku sendiri mulai menetes jatuh ke bahunya. "Mas terlalu takut, Mas terlalu paranoid. Mas pikir Mas kehilangan kamu ke dunia yang gelap, padahal Mas sendiri yang bikin dunia kita jadi gelap." Aku mengangkat wajahnya perlahan, matanya bengkak, hidungnya merah. Ia terlihat sangat berantakan, namun di mataku saat ini dia adalah wanita paling tulus yang pernah kutemui. Dan aku baru saja melukai ketulusan itu dengan cara yang paling brutal. "Lihat aku, Sakura," pintaku. "Tolong lihat aku." Ia menatapku, matanya masih menyiratkan luka yang dalam. "Tepung ini," aku mengusap sisa noda putus di pipinya dengan ibu jariku, "bukan narkoba. Tapi prasangkaku, itulah racun yang sebenarnya. Aku yang sakit, bukan kamu. Aku yang butuh pertolongan, bukan kamu." Sakura terdiam, nafasnya mulai teratur meski sesekali masih tersendat. Ia melirik ke arah kue yang menyedihkan di dalam kardus. "Kuenya bantat," gumamnya lirih, suaranya terdengar putus asa.
keras kayak batu. Krimnya meleleh karena ruangan ini panas, jelek banget. Aku menoleh ke arah kue itu, lalu tersenyum getir. Itu kue paling indah yang pernah Mas lihat. Aku meraih kue itu, mencuil sedikit bagian yang gosong dengan jariku, lalu memakannya. Rasanya pahit, manis berlebihan dan teksturnya kasar. Tapi aku menelannya seolah itu adalah hidangan bintang 5. Enak, kataku bohong, tapi hatiku jujur mengatakannya. Karena dibuat pakai cinta dan hampir bikin aku kena serangan jantung. Sakura akhirnya tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang di tengah sisa tangisnya. Kamu bohong, itu pasti rasanya nggak enak. Memang nggak enak, aku mengaku lalu kembali menatapnya lekat. Tapi aku nggak peduli, yang aku pedulikan cuma kamu. Aku janji Sakura, mulai detik ini nggak ada lagi rahasia, nggak ada lagi prasangka. Kalau aku curiga, aku akan tanya. Aku nggak akan main hakim sendiri. Aku menggenggam kedua tangannya erat-erat, mencium punggung tangannya yang kasar karena tepung dan kerja keras di dapur. Tolong jangan tinggalkan aku karena kebodohan ini. Izinkan aku memperbaiki kepercayaan kamu yang sudah aku rusak. Sakura menatapku lama, mencari kejujuran di mataku. Perlahan, dinding pertahanannya runtuh. Ia mengangguk pelan, lalu menjatuhkan kepalanya kembali ke dadaku. Kali ini bukan untuk memukul, tapi untuk bersandar. Jangan pernah panggil polisi lagi, bisiknya serak. Gak akan, kecuali kalau kamu benar-benar bikin bom di dapur. Candaku hambar, berusaha mencairkan suasana. Malam itu, di lantai kamar yang dingin dan penuh serbuk tepung, kami duduk berdua. Tidak ada pesta meriah, tidak ada lilin ulang tahun yang menyala terang. Hanya ada sepasang suami istri yang baru saja melewati badai besar dalam pernikahan mereka. Aku belajar pelajaran termahal dalam hidupku malam ini, bahwa kepercayaan adalah fondasi yang rapuh jika tidak dijaga dengan komunikasi. Bahwa mata bisa menipu dan ketakutan bisa memutarbalikkan fakta menjadi monster yang mengerikan. Tepung terigu itu bukan sekedar bahan kue. Ia adalah simbol dari kepolosan yang hampir kuhianati. Ia adalah pengingat bahwa cinta tidak selamanya harus sempurna dan indah. Terkadang, cinta itu berantakan, gosong di pinggirannya, dan penuh salah paham. Namun, selama kita mau duduk bersama, mengakui kesalahan, dan memaafkan, cinta itu tetap bisa dinikmati, sepahit apapun rasanya. Selamat ulang tahun, Mas, bisik Sakura pelan, matanya mulai terpejam karena lelah. Terima kasih, sayang, jawabku mengecup keningnya. Ini kado terbaik, kado berupa tamparan keras supaya aku sadar betapa berharganya kamu.